Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video kali ini saya ingin membuktikan ya bahwa ada anggapan salah yang beredar di masyarakat bahwa penggunaan pipa air yang lebih kecil itu lebih memperingan kerja pompa. Artinya apa? Dengan pipa yang lebih kecil mereka berharap bisa memompa air lebih tinggi gitu ya. Nah, menurut logika mereka ya, bahwa pipa yang kecil ini isi airnya kan lebih sedikit ya, volumenya lebih sedikit sehingga masanya juga menjadi lebih kecil, sehingga pompa bekerja lebih ringan ketika mengangkat air di dalam pipa yang lebih kecil. Dan di sini saya akan buktikan bahwa anggapan tersebut salah ya kawan. Jadi kalau menurut logika awam kayaknya sih benar ya, volume air yang kecil itu masanya kecil sehingga pompa yang memompa air di pipa kecil kan jadi lebih ringan. Nah, itu kan logika awam yang tanpa didasari ilmu ya kawan, dan tanpa didasari bukti juga. Nah, di video ini saya akan tunjukkan buktinya gitu ya, dan nanti saya akan tunjukkan juga ilmunya dari mana ya. Jadi di sini saya akan membuat percobaan ekstrim sekalian ya kawan. Di sini kita akan mencoba ya, bandingkan pipa yang volumenya kecil atau diameternya kecil dibandingkan dengan pipa yang jauh lebih besar ya. Di situ setengah inci, di sini 2 inci. Jadi secara diameter itu kira-kira ya, ini kira-kira 4 kali lipat, tapi secara luasan di sini jauh lebih besar ya, mungkin bisa sampai 10 kalinya gitu ya. Nah, sekarang keduanya saya akan isi dulu air sampai penuh ya. Kemudian nanti kita akan lihat ya, apakah benar bahwa pipa yang lebih kecil ini itu membebani pompa lebih kecil gitu. Baik, sekarang sebelum saya timbang ya kawan, air yang ada di dalam sini, ini belum saya isi air ya. Nanti saya isi air lalu kita akan timbang air itu isinya berapa untuk membuktikan bahwa massa air yang ada di dalam pipa besar ini lebih besar dibandingkan dengan pipa kecil. Nah, bahwa di pipa kecil itu volume air dan massa air lebih kecil itu saya setuju. Tapi apakah dia memperingan kerja pompa? Tunggu dulu, di sini kita akan buktikan ya. Nah, sebelum kita timbang ya, saya akan menimbang ini dulu, apa namanya, berat kosongnya dulu ya pipa ini ya. Ini orang tua jadi harus pakai kacamata ya kan. Oke, ini satuannya udah kilogram ya. Jadi karena susah jauh kameranya ya, saya foto aja. Terus ini juga masih kosong. Kita ukur juga ya. Yang ini cuman 0,6 kg ya. Oke, sekarang saya akan isi air penuh dua-duanya ya kawan. Setelah itu kita akan timbang kembali. Jadi nanti ketahuan berat bersih dari air di dalamnya ya. Sekarang saya akan isi air sampai penuh ya. Baik, ini udah penuh ya kawan, sampai tumpah di badan saya. Sekarang kita akan ukur kembali ya, berapa beratnya sekarang. Sekarang kita akan isi penuh dengan yang ini ya.
Lumayan berat juga nih. Baik, di sini 3,65 kilogram. Baik, itu tadi ya, kita udah tahu masing-masing beratnya ya kawan. Yang di dalam ini air hanya 0,6 kilogram, sementara di dalam sini airnya 2,3 kilogram. Jadi jelas di sana kira-kira 4 kali lipat kalau dibandingkan dengan ini ya. Sekarang kita akan lihat bagaimana mereka membebani pompa ini. Nah, sebelum saya nanti peragakan pompa ini dalam kondisi jalan, yang pertama ya, kita lihat dulu dari sisi tekanan mana yang lebih membebani ke pompa ini. Nah, mungkin karena posisi kamera jauh ya kawan-kawan, tetap nanti akan saya bantu dengan saya fotokan ya hasil pengukurannya. Ini air sudah saya isi penuh kembali. Sekarang saya akan taruh di atas sini ya. Nanti berapa tekanan yang dihasilkan oleh pipa ini. Nah, agar tidak rubuh ini. Nah, agar tidak rubuh saya sengaja sediakan ini ya, isolasi ya kawan-kawan ya. Keran masih posisi tertutup ya. Sekarang akan saya buka, perhatikan tekanannya berapa. Oh ya, sambil saya videokan aja ya biar kelihatan gerakan pressure gauge-nya ya. Perhatikan, saya buka. Oke, bisa dilihat ya kawan-kawan. Jadi di sini ternyata menghasilkan tekanan kira-kira 0,2 bar ya. Perhatikan itu satu strip itu adalah 0,2. Karena kalau 5 strip itu hasilnya 1 bar ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang akan kita ganti dengan pipa yang besar ya. Nah, oke, perhatikan ya kawan-kawan. Sekarang udah kayak gini. Sekarang kembali kita akan videokan ya berapa tekanan yang dihasilkan. Harusnya logika awam tadi ya kawan-kawan. Kalau tadi dengan 0,6 kg aja hasilnya 0,2 bar, berarti ini kalau 2,3 kg harusnya jauh lebih besar ya kan, hampir 4 kali lipatnya, yaitu sekitar 0,8 bar atau sekurang-kurangnya 0,6 bar gitu lah ya. Ayo kita buktikan ya sama-sama. Oke, perhatikan ya kawan-kawan, akan saya buka kerannya. Oke, ternyata malah lebih kecil ya kawan-kawan, nggak sampai 0,2 bar. Baik, sama-sama kita saksikan tadi ya. Ternyata tekanannya nggak sampai 0,2 bar ya. Ternyata ini ya massa airnya yang beratnya itu hampir 4 kali lipatnya, ternyata menghasilkan tekanan yang
lebih kecil dibandingkan pipa kecil yang panjang tadi. Nah, mungkin sampai sini beberapa dari kalian pasti masih ada yang bingung ya, kok bisa ya pipa air yang kecil yang mana isinya cuma 0,6 kg air kok bisa membuat tekanan pada pompa lebih tinggi dibandingkan dengan pipa besar yang berisi 2,3 kg. Jawabannya adalah sifat air itu berbeda dengan benda padat. Ya, jadi orang awam itu masih memakai logika benda padat itu ke ilmu keairan, padahal itu nggak nyambung ya kawan. Jadi beban air diam pada pompa itu disebut tekanan hidrostatis. Itulah beban pompa ketika air diam ya. Ini bisa diukur dengan menggunakan pressure gauge ya. Dan tentu saja sih ya secara konstruksi memang pipa dan air yang berat itu membebani pompa air secara konstruksi, tapi bukan secara operasional ya kawan. Jadi ini perlu dibedakan gitu ya. Jadi di sini kita nggak ngomongin konstruksi, kita ngomong operasional pompa ya. Jadi bagaimana sih air membebani pompa secara operasional? Yaitu dengan tekanan ya. Yang mana tekanan itu selain bisa diukur dengan menggunakan pressure gauge, juga bisa dihitung ya. Rumus menghitung tekanan yaitu adalah P sama dengan rho GH ya, rho kali G kali H. Yang mana P di sini itu adalah pressure atau tekanan air ya, kawan. Di mana rho adalah massa jenis air ya. Sedangkan G ini adalah percepatan gravitasi ya. Sedangkan H itu adalah head ya dalam bahasa Inggris, yaitu ketinggian air ya kawan. Nah, di sini ya dua hal yang diketahui ya dan menjadi konstanta yang tidak pernah berubah itu adalah rho dan G ya kawan. Di mana rho itu massa jenis air, sudah diketahui di mana-mana di seluruh dunia bahwa massa jenis air itu adalah 1000 kg per meter kubik ya. Kalian dimanapun pasti itu massa jenisnya ya, air ya kawan. Nah kemudian G itu adalah percepatan gravitasi ya. Kalau kalian dulu pernah bersekolah SMP pasti tahu ya, nilainya dulu dibilang 10 meter per detik kuadrat ya. Nah, biasanya sih kalau kalian udah melanjutkan ke tingkat SLTA bahkan kuliah itu G itu berubah menjadi 9,8. Tapi untuk anak SMP itu biasanya dibulatkan 10 meter per detik kuadrat ya kawan. Nah selanjutnya kalian akan saya ajak ya dengan contoh kasus yang di samping ini, yaitu yang pipa kecil tadi, di mana saya perkirakan tinggi air di dalam pipa itu adalah 2 meter ya, sehingga H itu sama dengan 2 meter ya kawan. Nah ingat tadi rumusnya ya, P sama dengan rho GH, di mana rho nya adalah 1000 kg per meter kubik, kemudian G nya adalah 10 meter per detik kuadrat, kemudian H nya adalah 2 meter. Nah ini kalau dikalikan 1000 kali 10 kali 2 itu adalah 20.000. Oh ya, bagi kalian yang sekolahnya dulu berhenti di SLTP ya kawan, setingkat SMP, mungkin kalian belum diajarkan dengan tanda titik-titik ini. Titik ini artinya dikalikan ya. Nah oke, kita lanjutkan ya. Jadi hasilnya tadi tekanan sama dengan 20.000 kg per meter detik kuadrat ya, dimana kilogram per meter detik kuadrat ini disederhanakan ya kawan, itu disingkat dengan istilah Pascal. Maka di bawahnya ini saya tulis bahwa tekanan yang dihasilkan oleh pipa setinggi 2 meter ini atau air setinggi 2 meter ini adalah 20.000 Pascal ya. Dimana kalau kalian konversikan, kalian bisa ngetik di Google ya kawan, bahwa 20.000 Pascal itu sama dengan 0,2 bar. Nah ini ketika dulu saya pernah membahas rumus ini ya kawan, itu ada orang yang berpendapat cukup konyol menurut saya. Ketika saya katakan bahwa rumus menghitung tekanan adalah rho kali G kali H, maka di sini saya sebutkan bahwa ternyata massa air itu tidak berpengaruh ya kan. Kalian perhatikan ya, di rumus tekanan ini hanya ada massa jenis kali percepatan gravitasi kali H, di mana rho ini sudah diketahui ya, pasti 1000 nilainya, kemudian G itu pasti 10, sedangkan H itu adalah hasil pengukuran yaitu 2 meter. Jadi orang ini ngotot katanya masih ada pengaruh. Jadi alasannya dia adalah bahwa perhatikan Pak, itu bahwa massa jenis itu kan massa per satuan volume, berarti massa berpengaruh dong. Nah
ini adalah pendapat yang menurut saya setengah cerdas ya kawan. Memang benar di situ ada satuan kilogram yang mana merupakan satuan massa dan meter kubik yang mana satuan volume. Tapi dalam hal ini dia tidak berpengaruh apapun karena di sini dia itu hanya satuan dari rho ya. Jadi dia itu hanya satuan untuk pembentuk nilai rho atau massa jenis. Jadi ini seperti saya analogikan begini kawan. Ada orang ini mungkin berpendapat ya bahwa Pak, jus apel itu mengandung blender gitu ya. Karena apa? Bahan untuk membuat jus apel itu adalah buah apel dan blender. Sehingga di dalam jus apel mengandung blender. Nah, itu kan salah ya kawan. Jadi memang jus apel itu bikinnya memakai blender, tapi bukan berarti di dalam jus apel itu terdapat blender gitu ya. Ya itu mungkin analogi saya kurang tepat, tapi ya kurang lebih kayak gitulah ya kawan. Mudah-mudahan kalian nggak ikut sesat ya dengan pemikiran orang yang setengah cerdas tadi. Baik, sekarang kita akan mulai bagaimana kalau dijalankan pompa ini. Apakah dengan menggunakan pipa yang besar ini menjadi lebih berat pengoperasian pompanya ya. Nah baik kawan, jadi sekarang sudah saya rangkai ya pompanya. Jadi yang pertama kita akan uji dulu ya bagaimana beban pompa ini kalau kita gunakan pipa yang besar seperti ini ya. Nah biar kalian nggak bingung saya jelaskan dulu. Jadi pompa ini menghisap air melalui pipa 1 inci ini ya, kemudian dia dipompakan ke sini lalu melalui pipa yang besar 2 inci di sini ya. Nah, sebetulnya pemompaan ini selesai sampai di sini ya. Namun agar air tidak terbuang, saya tampung kembali, lalu saya masukkan kembali ke ember di situ sehingga air bisa bersirkulasi ya. Tapi penghitungan ini itu didasarkan pada bahwa kita memompa setinggi ini, udah gitu aja ya. Nah, sekarang bandingkan, kita akan catat ya nanti pipa besar ini berapa beban pompa. Nah beban pompa itu bisa dihitung atau diukur dari 2 hal ya. Yang pertama dari wattnya, yang kedua dari ampernya ya. Karena watt itu pun adalah voltase kali ampere kali efisiensi ya. Sehingga di sini lebih baik kita ukur pakai ampere aja ya. Tapi di alat ukur saya nanti ada dua-duanya. Jadi kalau kalian pengen lihat watt bisa, pengen lihat ampere bisa. Jadi saya di sini menggunakan smart switch ya, kawan. Bisa kalian lihat di sana. Nah, nanti pompa akan saya kendalikan dari handphone sini aja. Jadi ayo kita mulai aja ya. Baik, kita akan nyalakan pompa ya, kawan. Kita akan lihat nanti berapa ampernya. Bismillah. Jadi untuk lihat ampere di bawah itu kan ada tombol power, timer, electricity. Kita pencet electricity ya. Nah di situ terbaca ya kawan, powernya itu adalah wattnya itu 204,6 watt. Kemudian ampernya adalah di situ tertulis 1095 miliampere ya. Atau kalau kalian baca dalam ampere berarti dibagi 1000 yaitu 1,094. Jadi ukurannya stabil di situ ya kawan. Ini saya rekam, nanti akan saya tampilkan di layar. Voltasenya, kalau voltase ini dari PLN ya, 220 volt ya. Baik, sudah cukup ya. Dan kita matikan dulu. Baik kawan-kawan, sekarang sudah saya ganti yang pipa kecil ya, 1/2 inci. Nah saya tunjukkan dulu ke atas karena tidak muat di layar ya. Oke, udah kelihatan ya, kurang lebih sama kayak tadi. Cuman pipanya kecil dan panjang. Ingat ya tadi isinya hanya 0,6 kg. Sekarang kita akan tes. Oke, saya harus pegangin ini ya kawan. Perhatikan. Bismillah. Oke, sekarang kita lihat ya electricity. Oke, terlihat ya kanan, ampernya 1096 miliampere atau 1,96, sedikit di atas pipa yang besar tadi. Kemudian wattnya juga 211 watt ya, sedikit di atas pipa yang besar tadi. Oke, udah cukup ya. Saya akan matikan.
Baik kawan-kawan, jadi sekarang sekalian deh kita ambil kesimpulan ya. Ternyata dari dua percobaan tadi ya, percobaan statis ya, yang pipa cuman kita taruh di atas pompa, ternyata pipa yang besar tadi ya, tapi dia lebih pendek, itu tekanannya lebih rendah dibandingkan dengan pipa kecil yang panjang gitu ya. Jadi ternyata ya, berat atau massa air di dalam pipa itu tidak berpengaruh, yang berpengaruh adalah tingginya ya. Kemudian yang kedua, sekali lagi kita tes ya, kali ini dengan tes yang ini ya, pompa jalan ya. Terus kita lihat energi yang dikonsumsi atau ampernya atau wattnya, kalian bisa lihat sendiri ya tadi hasil pengukurannya. Ternyata pipa yang lebih besar ya, itu lebih plong alirannya ya. Jadi yang tadi mana pipa besar? Jadi jangan kalian pikir mentang-mentang pipanya besar lalu pompanya kerjanya berat, tidak ya. Jadi berat air atau massa air di dalam pipa ini tidak berkorelasi dengan beratnya kerja pompa ya, karena pompa itu bekerja berdasarkan ketinggian. Makanya di brosur pompa selalu dibilang head itu adalah ketinggian pemompaan air gitu ya. Nggak pernah ditulis pompanya ini untuk air sekian kilogram, nggak ada ya. Makanya itu ya, karena mudah-mudahan ini bisa jadi ilmu baru bagi kalian yang belum paham. Tapi saya yakin subscriber saya yang lama itu udah pada paham dengan yang beginian ya. Jadi mudah-mudahan kawan-kawan sekarang bisa mengambil kesimpulan ya, bahwa pipa yang lebih kecil itu tidak memperingan kerja pompa ya. Justru tadi hasil pembuktian kita menunjukkan bahwa pipa yang kecil itu sedikit menaikkan ampere dan watt gitu ya. Artinya pompa bekerja sedikit lebih berat gitu ya. Nah, sedangkan pipa yang lebih besar ya, udah bebannya lebih ringan ya kan. Terus kemudian yang kedua, bisa saya pastikan ya, debitnya juga pasti lebih besar. Nah, ini sudah saya buktikan di video saya sebelumnya ya kawan, yang mana pipa kecil dan pipa besar itu debitnya berbeda gitu ya. Baik, kemudian sekali lagi kalau kalian nanya, Pak, apakah berarti penggunaan pipa yang lebih besar itu lebih baik untuk pompa? Ya, secara teori begitu, tapi secara praktek ya kawan, banyak keterbatasan, yaitu dimensi pipa yang besar itu mungkin menyulitkan instalasi kalian. Kemudian pipa yang lebih besar jauh lebih mahal harganya, sehingga tetap tadi seperti di awal video saya sarankan, tetap gunakan sesuai dengan outletnya pompa. Kalau outletnya 1 inci, gunakan 1 inci, itu aja cukup. Baik kawan-kawan, jadi sekian dulu, mudah-mudahan konten kali ini bermanfaat ya. Terima kasih sudah menyaksikan.